Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Nuril Anwar Siril Asrar wa Miftah Babil Yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar salatan wa salaman nas'adu bihima yawmal wuqufi baina yadayil malikil karimir rahimil afuwil ghaffar. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan di pondok pesantren di Yayasan Al-Anwar 2 yang dibina, yang ditaksis oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai Maimun Ibn Kiai Zubair, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan mengangkat derajat ayahanda beliau Kiai Zubair, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada guru-guru kita, bil khusus Kiai Ubab dan juga Kiai Najih, dan juga yang hadir tengah-tengah kita ada Kiai Bahauddin Ibn Nur Salim, dan juga Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan juga Bapak Bupati Haji Abdul Hafiz, dan juga segenap para hadirin, para masyayikh, para ulama, para tokoh masyarakat dan pemerintahan dari kepolisian dan TNI, para asatidzah, para guru-guru, para ustadzat, para santri, santriwati dan wali murid, warga masyarakat setempat. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di tempat ini, di tempatnya ilmu, di tempatnya taqwa yang dibina oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang agung, dengan niat yang luhur, dengan niat yang mulia, yang mana kita pada hari ini memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, An-Nur Al-Mubin, huwa An-Nurul Mubinu bihi tadaina, huwa ad-da'i ila aqwa sabili, atana da'iyan bil haqqi yad'u ila rahman bil qawli thaqili, fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in lil ilahi wal rasuli. Beliau adalah cahaya yang terang benderang, yang berdakwah, yang diutus oleh Allah kepada kita menyampaikan agama-agama Allah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur. Nur adalah Nabi Muhammad, wa kitabum mubin Al-Qur'anul Karim. Datang kepada kita Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala menamakan Rasulullah nur dan menamakan Rasulullah Siraj Munir sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira, wa sirajam munira. Wahai Nabi, kami mengutus engkau kepada umat manusia ini syahidan, sebagai saksi, dan juga menjadi rujukan, menjadi saksi akan umat ini. Ketika umat melakukan suatu kebaikan, merujuk dalam kebaikan itu sesuai versinya Rasulullah, baik di dalam moderasi, di dalam toleransi, di dalam segala hal. Apabila hal tersebut di-approve, diterima oleh Rasulullah, maka dia sudah menjadi rujukan, syahidan, standarisasi dalam segala hal itu merujuknya, bahkan dalam wasatiyah, dalam ta'ayush, dalam segala hal al-marja'iyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi saksi, ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini tidak baik, dan menjadi saksi atas umat ini. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahid.
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan, mubasyir, pemberi kabar gembira, nadhir, pemberi peringatan, da'i ilallah biiznihi, orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya izin berdakwah Nabi Muhammad, dan kita izin dakwah kita menumpang kepada izin yang Allah taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menumpang dalam izin berdakwah tersebut ada ketentuan, ada kondisi. Ada ketentuan, ada kondisi. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah", menyampaikan an'anatan an Rasulillah, bersumber dari Rasulullah, bersanad kepada Rasulullah, mengikuti metodenya Rasulullah. An Rasulillah, dalam penyampaian dakwah tersebut Rasulullah terwakili dalam penyampaiannya. An Rasulillah, mencerminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian beliau. Jadi bukan ikut pesan sponsor, tapi yang terwakili juga bukan sponsor atau penggalang dana atau kepentingan kanan dan kiri, tetapi yang terwakili di dalam dakwah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni an Rasulillah, sebab beliaulah sahibus sabil, sahibud dakwah. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, wahai Muhammad, katakan bahwasanya ini adalah jalanku, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah taala, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada pribadinya, bukan kepada nafsunya, bukan kepada partainya, bahkan juga bukan kepada majelisnya atau sekolahnya atau yayasannya atau tariqahnya atau organisasinya, ataupun juga apalagi kepada partainya dan hal-hal duniawinya dia, perusahaannya dia. Tidak, mengajak kepada Allah taala. Nah, terus ormas-ormas yang ada, ormas keagamaan yang ada, yang benar, yang dengan melalui ormasnya mengajak kepada Allah, melalui ormasnya mengajak kepada Allah, sama seperti dai, bukan mengajak kepada pribadinya, tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sabili, ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajak manusia kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut bersamaku. Walidzalik para dai, para ulama, mereka bergembira dengan keberadaan ulama yang lain, dengan keberadaan dai yang lain yang berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dia sendiri nggak cukup satu orang untuk berdakwah, ataupun dua orang, ataupun 10, ataupun 100, ataupun 1000. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummah, hendaknya jadilah kalian, bukan satu orang, bukan 1000 orang, bukan 2000 orang yang berdakwah, ummah, satu umat, yang yad'una ilal khair, tad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Kalau nahi mungkar dengan cara yang mungkar, maka itu menjadi 2 mungkar, menjadi 3 mungkar. Sebab kemungkaran tersebut nggak bisa dijadikan alat untuk dakwah. Kemungkaran harus dihilangkan, bukan digunakan ataupun dipakai atau dikerjakan daripada kemungkaran tersebut, atau ditambah atau didukung. Sebab kemungkaran itu harus dipadamkan. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau
da'iyan ilallah biiznihi, dengan izin dari Allah Ta'ala beliau berdakwah, sehingga dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mengenal lelah, nggak peduli dengan cemoohan orang, dengan cacian orang, dengan intimidasi orang, selama itu di jalan dakwah, di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma gara fi dhillin wala biladi illa 'alal kuffari fi qitali wa ma madha hatta agama ad-dina wa sara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa giat berjihad dalam dakwah menyebarkan agama Islam. Beliau memikul ujian, cobaan dan bersabar. Wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu izgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali wa uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa mad'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yawmaini wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah dalam kesabarannya sungguh hebat, sungguh luar biasa. Diriwayatkan beliau sampai dilempari oleh orang-orang kafir, bahkan ditaruh duri di jalanannya. Saat bersujud diletakkan kotoran di atas kepalanya, jeroan onta, isi perutnya unta dan ususnya ditaruh di kepalanya Rasulullah, pecah di atas kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap bersabar. Wa ma da'a illa ala rijali, enggak nyumpahin orang kecuali individu-individu tertentu yang dengan cahaya nubuwah mengetahui kalau ini orang enggak bakalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya individu-individu tertentu saja, lainnya enggak disumpahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah, dengan segala ujian tersebut, dengan segala cemoohan, cacian, makian dari musyrikin Mekkah, dari munafikin Madinah, enggak berkurang senyumnya, enggak berkurang akhlaknya, enggak berkurang adabnya, enggak berkurang keramahan dan kasih sayangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lahul khuluqus sahal wal lafdhu 'alal wal lafdhul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syafiqur rahim lil yatim wal armala wa lahu ma'a suhulat akhlaqihi al-haibatul qawiyyah allati tarta'idu minha fara'isul agwiya min al-bariyah wa min nashri tibihi ta'attarat at-turub wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Itu Syekh Abdul Al-Muhaddits Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, itu dalam Maulid Daiba. Ada Maulid Daiba disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Abdurrahman Ad-Daibai Al-Yamani, dari Yaman. Sebab dikuburkannya juga di Ta'iz, dikuburkannya di mana namanya, di Zabid. Beliau dimakamkannya di Zabid di negeri Yaman. Dan maulidnya itu sampai ke semua tempat, sampai ke bumi Indonesia ini, subhanallah. Dan karena beliau muhaddis juga, di dalam maulidnya itu pun juga dengan bahasa ahli sirah beliau sampaikan dengan keindahan yang sangat luar biasa. Begitu juga kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib sahibul maulid, beliau pun juga dulu membaca Maulid Daiba, hingga akhir hayatnya beliau menggubah, mengambil yang terbaik dari semua maulid yang ada, dirangkum, disatukan menjadi Maulid Simtud Durar. Ada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau bilang kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhuyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badihatan haba wa man ra'ahu badihatan haba
wa idza da'ahul miskin ajabah yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru lil muslimin ghisyan wala dhurra. Demikian indah beliau ketika mensifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling indah akhlaknya, perangainya, fisiknya. Kemudian juga beliau Nabi Muhammad apabila dirinya pribadinya diganggu, beliau memaafkan. Tetapi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala diganggu, maka enggak ada yang sanggup berhadapan dengan amarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang mengucapkan yang hak walaupun itu pahit. Berucap yang hak walaupun itu pahit. Itu kan dalam riwayat disebut qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Tapi beliau mengucapkan yang hak walaupun itu pahit, tapi hatinya tidak memendam kepada muslim, kepada satu muslim pun kebencian ataupun kedengkian. Enggak ada dendam, enggak ada kebencian dalam hatinya, enggak ada niat buruk dalam hatinya. Berucap yang hak walaupun itu pahit. Ini satu hal yang mesti difahami. Kita berdakwah amr ma'ruf nahi mungkar. Dan sesungguhnya cacian dan makian bukan jalannya Nabi Muhammad. Provokasi, ghibah, bergosip, adu domba bukan jalannya Nabi Muhammad. Dan gak bisa dibilang saya mencaci, saya memaki, saya berghibah, saya mengumpat, saya memprovokasi. Ini adalah dalam rangka nahi mungkar. Gak bisa. Itu adalah mungkar yang harus dinahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ahli nahi mungkar. Wa huwa imamud da'in, imam al-amirin bil ma'ruf, imam an-nahin 'anil munkar. Beliau adalah imam, pemimpin orang-orang pendakwah, para orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Imam mereka, teladan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berucap yang hak walaupun itu pahit. Cacian bukan hak, cacian batil. Provokasi, adu domba bukan hak, itu adalah batil. Begitu juga al-ghibah, gosip, itu batil, bukan hak. Dan Rasulullah mengucap yang hak, tidak mengucap yang batil. Tapi kalau yang di dalam nasihatnya mencaci, memaki, memprovokasi, ada bukan yaqulul haq walau kana murra, akan tetapi yaqul batil wa mur. Batil dan pahit. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi berucap yang hak, tidak berucap yang batil. Sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya beliau, beraninya beliau, jihadnya beliau. Beliau pemimpin para asyidda 'alal kufar dan pemimpin para ruhama bainahum. Tegasnya beliau, enggak mengurangi akhlaknya, senyumnya, tawadhu'nya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak ada mengajarkan kita cacian, makian. Dan juga para syuyukhuna, para guru-guru kita yang di depan mata kita, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kita yang kita kenal, almarhum al-maghfurlah Syekh Maimun Zubair, enggak pernah keluar dari lisannya kata-kata yang buruk, enggak pernah keluar dari lisannya provokasi, cacian, makian, adu domba. Semua orang yang ngelihat dia, menyaksikan itu, rahmat tumpah, bukan cuma dari mulutnya, dari wajahnya, dari matanya, dari gerak-geriknya, rahmat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengingatkan kita rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah orang-orang soleh, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga orang-orang nyeleweng kalau dilihat ngingetin kita kepada Allah. Kalau orang soleh kita lihat mereka ingat kepada Allah, Masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Sebagaimana ada satu orang dari Bani Israel ngelihat Sayyidina Sulaiman bin Daud di atas permadaninya bersama pasukan, maka yang diterbangkan oleh angin,
Maka dia berkata, subhanallah, laqad utiya ibnu Dawuda mulkan azima. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada Ibn Dawud Sulaiman kerajaan yang besar. Dengar begitu Nabi Sulaiman turun itu kendaraannya dan berkata, kamu ngucap apa tadi? Saya bilang subhanallah yang telah memberikan kepada Ibn Dawud kerajaan yang besar. Maka Sulaiman berkata, ucapanmu subhanallah lebih agung, lebih besar daripada kerajaan yang Allah berikan kepada Sulaiman bin Dawud. Kata beliau. Melihat Nabi Sulaiman bilang subhanallah. Melihat aulia wa salihin, masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada juga beberapa orang tertentu kalau dilihat ya ingat kepada Allah, ingatnya bagaimana? Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu dalam fikih di antara sebab-sebab sujud syukur, ada sujud syukur di antara sebab-sebabnya kalau lihat orang zalim, lihat ahli maksiat, bersyukur alhamdulillah saya nggak jadi kayak dia, alhamdulillah saya nggak menjadi seperti dia. Subhanallah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita murabbi, pendidik, dan ini adalah hal yang langka di zaman ini. Kita mengenal kepada Syekh Maimun Zubair dan juga kita mengenal kepada para ulama, para masyayikh, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana Kiai Maimun memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, hingga anak-anak beliau, cucu beliau semuanya cinta kepada beliau dan berguru kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahumullah rahmatal abrar. Masya Allah. Dan beginilah, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang santun, yang luhur, yang mulia. Subhanallah. Begitu juga para ulama, para masyayikh yang ada di bumi Indonesia, para wali songo yang dikenal dari mereka, kesantunan mereka, budi pekerti mereka, tutur kata halus mereka, akhlaknya mereka, itu yang dikenal. Nggak ada dari wali songo tersebut yang keluar cacian, makian, provokasi, kebencian, kedengkian. Mereka ngajarin kita untuk cinta, untuk rahmat, untuk kasih sayang. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Muhaddis dan juga para masyayikh, para ulama, mereka menyampaikan kepada kita al-hadis al-musalsal bil awaliyah, hadis musalsal yang pertama didengar dari gurunya. Itu setiap perawinya bilang ini hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Gurunya bilang ini juga hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Terus gurunya bilang ini juga yang pertama saya dengar dari guru saya. Terus sampai ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di bumi. Allah yang kerajaannya di langit dan bumi, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat-malaikatnya akan sayang kepada kalian, kepada orang yang penyayang tersebut. Subhanallah. Pahami kalimat man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi. Enggak disebut irhamul muslimin bas, mukminin faqat, enggak. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di bumi. Nah, tapi memang nanti rahmat tersebut kepada muslim ataupun non muslim. Bahkan rahmat tersebut juga masing-masing diberikan sesuai porsinya. Rahmat kepada muslim beda dengan rahmat dan kasih sayang kepada non muslim. Rahmat juga tapi beda. Rahmat kepada anak sendiri beda dengan rahmat kepada anaknya orang lain. Rahmat kepada keluarga, rahmat kepada tetangga, rahmat kepada kerabat, famili, beda dengan rahmat kepada orang lain. Rahmat kepada orang tua beda dengan kepada orang lain. Masing-masing sesuai dengan porsi yang diatur di dalam syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifrat wala tafrit, di dalam rahmat dan kasih sayang tersebut. Rasulullah
Kalau bukan karena rahmat, kenapa mau bersabar tinggal di Mekah 13 tahun, dimaki, dicaci, diganggu, diteror, diboikot, dilempari, ditaruh kotoran, ditaruh duri, dicekik dari belakang, diancam untuk diinjak saat bersujud dengan segala macam intimidasi, dilempari batu. Tapi beliau tetap bersabar. Karena apa kesabaran tersebut? Karena sayang. Sayang terhadap siapa? Terhadap ya mereka ini, orang-orang yang tidak beriman. Sampai Rasul bilang, kalau mereka tidak mau beriman, maka saya tunggu. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin keturunannya yang akan beriman kelak. Syekhana Al-Habib Umar bilang, kita sekarang, kita peduli sama teman kita. Peduli, sayang, cinta kepada teman, sahabat kita. Tapi kepada anaknya, belum tentu. Apalagi kepada cucunya. Apalagi kepada keturunannya. Oh, saya nggak kenal, masih 100 tahun lagi saya nggak kenal, belum tentu. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan cuma kepada musuhnya yang dipikirkan. Nggak mau beriman musuhnya, anaknya saya tunggu. Anaknya nggak mau beriman, cucunya, keturunannya masih ditunggu, diperhatikan, difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rahmah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kasih sayang. Rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul gal wal fi'al karimul khalqi wal khuluqi muqsitum mi'ta'u. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma madha hatta agama dina, beliau enggak wafat, enggak meninggalkan kita hingga agama ini tegak menjadi terang benderang. Enggak ada yang remang-remang di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlul haq nggak ada yang mereka sembunyikan, sebab nggak ada yang memalukan dari ilmu mereka dan dari syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu awal gadam, langkah pertama seorang salik fisair ilallah. Langkah pertama yang mereka tempuh istiwaul al-batin wal zahir. Itu batinnya dan zahirnya sama. Seandainya itu isi hatinya ditaruh di etalase di pasar, dipajang, maka dia nggak bakalan sungkan. Kenapa? Nggak ada yang memalukan, nggak ada yang dia takutkan, nggak ada yang dia khawatirkan. Sama semuanya, nggak ada yang dia khawatirkan, nggak ada yang memalukan, nggak ada yang tercela, semuanya indah. Subhanallah, batin dan zahirnya sama, sedemikian rupa. Nah karenanya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan agama ini kepada para sahabat, keluarga, pewaris, tabi'in, tabi'in, wa man ba'dahum sampai ke zaman kita ini. Wal khulafa'u ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirrah. Millatuhu mahfuzatun min fatrah 'alal huda da'ban bilan fisali. Agama ini tetap sampai hari ini kita mendengar hadis Nabi Muhammad seolah-olah baru kemarin diucapkan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran kita baca saat ini Toriyan kama unzil, seolah-olah baru saja diwahyukan, baru saja diturunkan, nggak berubah satu huruf pun juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan juga nggak ada yang membingungkan, semuanya jelas terang benderang dari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita 15 abad melalui para guru-guru yang mulia. Makanya tuh orang kalau punya guru beruntung kalau dia punya guru. Tapi orang kalau nggak punya guru rugi. La budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusi zakiyati. Seseorang harus punya mentor, punya guru yang membimbing dia kepada Allah, dari orang yang batinnya sudah suci. Man la sahib fi zamanih syekh arif makin marrat hayatuh wa hu ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang tidak mendampingi di masanya dia, nggak berdampingan, nggak dekat, nggak bersahabat, nggak berkawan dengan seorang guru arif billah yang diberikan tamkin, keteguhan, kekokohan di dalam iman, dalam yakinnya, dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam prinsipnya. Barang siapa yang nggak berkawan dengan orang yang semacam ini, nggak dekat, nggak kenal dengan orang macam begini, berlalu hidupnya sedangkan dia bangkrut,
nggak punya guru, nggak punya murabbi, bangkrut. Bukan bangkrut harta, itu kecil. Bangkrut akalnya, bangkrut akhlaknya, bangkrut imannya, bangkrut yakinnya, bangkrut moralnya, bangkrut amalannya, amalannya bangkrut. Waliyadzubillah min dzalik, bangkrut dalam segala hal. Waliyadzubillah. Karenanya itu ciri orang sial nggak punya mursyid. Ciri orang sial nggak punya mursyid. Allah Ta'ala berfirman, mengisyaratkan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Yang diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala menempuh jalan hidayat, dekat sama orang-orang ahli hidayat, jalan di jalannya mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, nempuh jalannya mereka. Mana jalan hidayat? Kamu lihat, ada Kiai Zubair, nah itu, ada Kiai Maimun, nah itu, ada Syed Muhammad Al-Malik, nah itu dia jalan hidayat. Mana jalan hidayat? Mana alamatnya? Nah itu rambunya, keberadaan mereka ahli hidayat, nah itu dia. Siratal mustaqim, mana siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka. Subhanallah. Kemudian juga wa may yudlil, kalau Allah ingin menyesatkan seorang hamba, falan tajida lahu waliyam mursyida, enggak ada wali wala mursyid yang ngebimbing dia. Itu ya gul Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau bilang, dhalla man laisa lahu syaikh yurshiduh wa dhalla man laisa lahu safih ya'diduh. Tersesat orang-orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Tersesat orang yang tidak punya guru membimbing dia. Dan juga satu hal lagi, dhalla man laisa lahu safih ya'diduh, akan menjadi hina orang yang tidak punya safih. Safih bahasa apa? Orang ngawur. Orang ngawur, orang yang uraan, untuk membela dia. Kenapa? Sebab kadang dalam dakwah ada sufaha, ada orang yang uraan, ada orang yang ngawur. Orang yang urakan tersebut, yang ngawur, orang yang gendeng tersebut, ulama jangan dialog sama dia. Ulama jangan dialog sama dia, nggak nyambung. Orang gendeng, sebentar, kita cari ahlil haq yang agak-agak gendeng dikit gitu, yang agak-agak uraan, nah ngomong sama dia. Begitu. Tapi kalau ulama sepuh suruh dialog sama orang macam begini, ya nggak selesai. Sayyidina Syafi'i bilang, majadal tu aliman illa ghalabtuh. Saya kalau jidal sama ulama, saya bisa nugni'u, saya bisa mengalahkan, menundukkan dia dengan argumentasi saya. Tapi wa majadalani jahil illa ghalabani. Tapi kalau saya jidal sama orang jahil, ya udah dia menang dia lah. Dia menang dia. Dia tahu jerit-jerit, saya nggak tahu jerit-jerit. Dia tahu caci maki, saya nggak tahu caci maki. Baru mau ngomong udah dibentak. Ya sudah. Makanya orang yang kayak begitu jangan diajak ngomong. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Sampai dikatakan, asyaddu ma 'ala safih al-i'radu anhu. Hal yang paling nyelekit, yang paling pedih terhadap orang-orang yang tukang caci maki, orang-orang yang ngawur, hal yang paling pedes, jawaban paling pedes buat mereka, jangan digubris, jangan dijawab, jangan disautin, jangan dianggap, tinggalin aja, tinggalin. Kalau kamu dengar satu kalimat dari orang jahil, jangan dijawab, jangan diklarifikasi kalimat tersebut. Sebab kalimat bodoh dia yang satu itu punya kawanan. Kalau kamu jawab, dia bawa 100 kawanannya dia. Sampai dibilang, ini kita ini ada pepatah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah berlalu. Nah sekarang kalau takdirnya kita kafilah manusia, ya berlalulah, jalan. Tapi kalau setiap ada anjing menggonggong, kita ladeni. Dia bilang, saya kafilah dari negeri seberang, saya cuma berlalu di sini. Sesaat anjing jadi ajak dialog. Begitu. Oh, kapan selesainya dan kapan fahamnya? Yang ada malah dia yang digigit. Dah, tinggalkan.
hal yang demikian tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam in khusima yasmut wa la yujawib, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Apabila diganggu memaafkan, enggak menghukum. Tetapi kalau beliau didebat, dimusuhi, dicaci maki, diam, tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam. Orang bicara banyak yang pintar bicara, tapi yang pandai diam sedikit. Yang pandai bicara ya mungkin banyak, tetapi yang pandai diam itu sedikit. Sebab syahwatul kalam aladh wa asyad min syahwatul ta'am. Itu hasrat berbicara lebih dahsyat, lebih lezat daripada syahwat untuk perut, untuk makan. Syahwat berbicara. Wan nadam ala sukut ahwan minan nadam alal kalam. Penyesalan karena diam. Oh, saya menyesal, saya diam. Penyesalan karena diam masih lebih ringan, lebih gampang daripada penyesalan karena ngomong. Saya menyesal, saya diam. Ya sekarang ngomong bisa. Tapi kalau sudah ngomong, saya menyesal, saya ngomong, nggak bisa diulang. Nggak bisa ditarik. Waktu malam Isra wal Mi'raj, Rasul SAW bersama malaikat Jibril ngelihat ada satu lubang, ada sesuatu yang mau keluar dari lubang kecil tersebut. Lubangnya kayak lubang tikus atau lubang semut. Tahu-tahu yang keluar banteng, Thor, yang keluar banteng, keluar dari situ. Begitu keluar, itu banteng mau masuk lagi ke lubang tikus, ya nggak bisa. Terus malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, ini permisalannya yang sudah keluar dari mulut manusia. Yang udah keluar dari mulut, ya udah nggak bisa balik lagi, udah nggak bisa ditarik lagi. Subhanallah. Nah karenanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lisannya paling terjaga, paling santun, paling mulia, paling luhur, paling rahmat, paling pengasih, paling penyayang, paling peduli kepada sesama, murabbi, mendidik sahabat, mendidik keluarganya, mendidik istrinya, dan juga para sahabat mendidik tabi'in, tabi'in, hingga tarbiyah tersebut sampai ke zamannya kita melalui mereka para masyayikh, mursyidin, murabbiyin, ahli tarbiyah yang ngedidik kita. Beruntung orang yang punya guru. Orang yang punya guru, yang punya syekh, salahnya dia insya Allah benar. Salahnya dia insya Allah benar, apalagi benernya. Tapi orang yang nggak punya guru, benernya salah, apalagi salahnya. Lo gimana tuh ceritanya? Orang kalau punya guru, salahnya dia benar, iya, dia salah, tapi dia punya guru, gurunya, kalau betul itu gurunya, nggak bakal membiarkan, pasti akan memperbaiki. Salahnya dia bakal menjadi benar, nggak bakal ditelantarkan. Tetapi orang kalau nggak punya guru, benernya dia pun juga dia anggap, dia kira itu benar, nggak punya pembisik. Pembisiknya bukan guru, bukan mursyid, bukan syuyukh yang tersambung sanadnya, tetapi pembisiknya adalah syaitan, pembisiknya adalah iblis, pembisiknya adalah nafsu, pembisiknya adalah hawa, pembisiknya adalah hawa, waliyadzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan bahwasanya man ta'allama bi ghairi syekh fa syaikhuhu syaitan. Yang belajar nggak punya syekh, nggak punya guru, maka gurunya adalah syaitan, waliyadzubillah. Mangkan syekhu kitabuh khata'uhu aktsar min thawabih. Yang gurunya hanya kepada kitab tanpa guru, gurunya dari mana? Oh dari kitab. Apalagi sekarang bukan dari kitab, gurunya dari mana? Dari Google, gurunya dari medsos. Informasi ini dapat dari mana? Dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram. Maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Syekhna Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur rahimahullah, mufakkir Islami, beliau bilang zaman dulu itu, man kana syaikhuh syarituh katsura khabituh. Barang siapa yang gurunya adalah kaset, dulu kaset pakai pita kan gitu, barang siapa yang ilmunya kaset, maka ilmunya kusut. Ilmunya kusut, amalannya kusut. Ilmunya kusut, amalannya kusut, katanya beliau. Akan tetapi al-ilm hadza
bersumber dari para masyayikh, ulama. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat dari mana dia ngambil agamanya dia. Dan sungguh dengan ilmu tersebut orang mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ala bisatil ilmi wal ibadah wal ghaib indi syaraka syahadah hadza la umri muntah sa'adah subhan rabbi man rajahu ma khab. Di medan ilmu, di medan ibadat, hal yang gaib bagaikan nyata, menjenjang magamatil yaqin dengan ilmu, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bab Madinatul Ilm, beliau bilang lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab dari hatiku, maka enggak bisa bertambah lagi keyakinanku, sudah mentok. Hal yang gaib bagaikan nyata, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bab Madinatul Ilm. Dan juga ilmu tersebut didapat dari ulama yang bersanad, yang menyambung. Dan beruntung kita punya guru yang sanadnya nyambung. Masya Allah, ini Kiai Ubab dan juga Kiai Najih dan juga almarhum al-maghfurlah Syekh Maimun Zubair, dan juga ayahanda beliau Kiai Zubair. Baitul Ilm, rumah ilmu, keluarga sanad, keluarga taqwa, keluarga istiqamah, keluarga khauf, keluarga takut kepada Allah, keluarga wara, keluarga zuhud, keluarga yaqin, keluarga iman, keluarga Al-Quran, keluarga mahabbah. Wahada Kiai Maimun itu adalah orang yang penuh dan luber mahabbah dan cintanya kepada Rasulullah yang dipendam dalam hati, luber sampai keluar. Dan bukan cinta kepada Nabi saja, cintanya kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha. Kecintaan yang sangat luar biasa, cintanya kepada Sayyidah Khadijah, kepada Sayyidatuna Fatimah, kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, kepada seluruh sahabat Nabi, kepada para istrinya Nabi, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul mahabbah, rumah mahabbah, rumah cinta yang sangat luar biasa. Hingga wafatnya pun juga Allah yang memilihkan di tanah suci. Dimakamkan nggak mau jauh-jauh, sebelah Siti Khadijah, dekat pemakaman Siti Khadijah. Di pemakaman yang sama Sayyidatuna Khadijah, di pemakaman yang sama putranya Nabi Muhammad Abdullah dan putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam Qasim wa Abdullah di situ. Dan juga di pemakaman yang sama itu ada Sayyidina Fudail bin Iyad, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga di pemakaman situ ada Al-Imam Muhammad bin Ali As-Saggaf, guru dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib. Dan juga putranya sahib ratib Al-Imam Ali bin Abdullah bin Ali Al-Haddad dimakamkan di situ. Dan juga di situ dimakamkan Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, dan juga Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan putra mereka Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki wa akhiya Sayyid Abbas bin Ali bin Abbas Al-Maliki dimakamkan di situ. Dekat semuanya, kelihatan dari makam sini kelihatan makam yang situ, dari makam situ kelihatan makam yang sini, berdekatan. Subhanallah. Artinya maknanya apa? Itu ulama bilang seseorang itu dalam tubuhnya itu ada unsur tanah. Dalam tubuhnya ada unsur tanah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dari Adam min turab, dari tanah. Dan setiap manusia dalam tubuhnya itu ada unsur tanah. Pertanyaannya, tanahnya dari mana diambil? Dari tempat yang berbeda-beda. Ulama bilang unsur tanah yang ada di dalam setiap manusia itu sumbernya itu dari tanah mana? Dari tanah tempat dia dimakamkan kelak. Subhanallah. Dari tanah tempat dia dimakamkan kelak. Maknanya Maimun unsur tanahnya dari tempat wilayah yang sama dengan unsur tanahnya Sayyid Ali Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Masya Allah, Sayyidina Fudail bin Iyad, Sayyidina Muhammad bin Alwi, Sayyidina Syekh Nawawi Al-Bantani, dari tanah di wilayah yang sama, di lingkungan yang sama.
Karenanya itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bilang bahwasanya afdalul bug'ah alal itlaq, tempat yang paling afdal, yang paling mulia secara mutlak di alam semesta, lebih afdal dari arsy, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari surga, nal jannah, lebih afdal daripada apapun juga. Tahu gak tempat yang paling afdal di mana? Adalah bug'ah allati dhammat jasadal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab unsur tanah yang ada di dalam tubuhnya Rasulullah bersumber dari tempat tersebut. Di situ kita menyadari kalau ternyata tanah yang ada, unsur tanah yang ada dalam diri Nabi Muhammad, dalam diri Sayyidina Abu Bakar, dalam diri Sayyidina Umar berasal dari tempat yang sama. Berasal dari tempat yang sama. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Al-mar'u fil hadits al-Mustafa ma'a man ahab. Itu dalam hadis seseorang, al-mar'u ma'a man ahab, bersama yang dia cintai. Di mana? Di akhirat. Tapi ini bukan lagi di akhirat, di dunianya, di barzakhnya, di kuburannya bersama yang dicintai. Kita terkenal, ma'ruf kecintaannya Kiai Maimun kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Subhanallah, Masya Allah. Ummu Makkah, Ummul Hajun radhiyallahu anha wa ardhaha. Sa'adana fi dunya, fawzana fil ukhra bil Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di hari kiamat. Itu disebutkan di dalam hadis, besok hari kiamat ketika orang kumpul di padang mahsyar, itu dikumandangkan panggilan yang berbunyi, ya ahli hadzal jama' nakisu ru'usakum ghuddu absarakum Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat. Wahai orang yang kumpul di padang mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, Fatimah binti Muhammad akan berlalu di atas sirat. Di atas sirat, maka berlalu bersama dia pecinta-pecinta beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita bersama mereka. Nabi bilang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumil qiyamah. Celaka yang tidak melihat aku, yang tidak melihat wajahku ini hari kiamat. Celaka, kata Nabi Muhammad. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang sial yang tidak melihat wajahmu, yang hubungannya dengan Nabi lemah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Disebutkan namaku, enggak tergerak hati untuk menggerakkan lisan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat guru-guru kita ngajarin kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka yang mendidik kita untuk cinta kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ngajarin kita untuk cinta kepada putrinya Nabi Muhammad, Sayyidatina Fatimah. Mereka yang ngajarin kita cinta kepada para ulama, para aulia, para sholihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan kecintaan kepada mereka di dalam hati kita. Itu kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang merupakan guru kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad bilang, itu kalau Al-Jad Salim itu datang ke Mekah, beliau diperintahkan oleh ayahandanya Sayyid Alwi untuk mendampingi kakek kami Al-Habib Salim bin Jindan dan menimba ilmu dari Al-Jad Salim. Wakathiran sebagaimana Kiai Najih mengetahui, Sayyid Muhammad sering kali di majelis beliau itu menyebutkan tentang Al-Imam Al-Muhaddits Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan memang sangat erat hubungan beliau. Dan juga Al-Jad Salim wal Habib Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki mempersaudarakan antara Sayyid Muhammad bin Ali dengan Al-Walid Al-Habib Naufal, dipersaudarakan. Kemudian ada Al-Jad Al-Habib Salim, itu beliau bilang dalam sebuah syair beliau, dia bilang, tamannaitul qiyamata laisa illa li'ara man uhib li'anzura man uhibbu minal huffazi. Saya berharap datangnya hari kiamat. Loh, orang takut, bilang saya mau, pengen datang hari kiamat dengan satu tujuan. Saya ingin melihat, ingin menatap para huffaz, para ulama, para aulia, para ahli hadis, para fugaha. Saya ingin melihat mereka besok hari kiamat. Saya sekarang cuma dengar tentang magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Cuma dengar tentang magamnya Imam Bukhari, Imam Abi Isa At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Saya cuma mendengar tentang mereka itu di kitab-kitab di manaqib yang ada, tentang Syekh Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Ma'ruf Al-Karhi. Masya Allah, saya cuma dengar tentang mereka, cuma nggak ada yang tahu hakikat mereka kecuali Allah Ta'ala yang akan dipertunjukkan hakikat mereka aslinya, dilihatkan di hari kiamat. Saya mau tahu itu Imam Syafi'i hari kiamat seperti apa, Imam Malik hari kiamat seperti apa, Imam Abu Hanifah hari kiamat seperti apa, Imam Bukhari hari kiamat seperti apa. Magam yang agung itu disebutkan, itu nanti Nabi Muhammad SAW itu umatnya Rasulullah berjalan di barisan tersebut, di barisan umatnya Nabi Muhammad itu, di antara mereka orang-orang yang wajahnya bagaikan bulan purnama, sampai umat yang lain bertanya-tanya, ini nabinya ada berapa? Ini umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad, nabinya ada berapa? Yang nabinya satu, tapi kok banyak di umat tersebut wajah-wajah yang seperti wajah-wajah para nabi-nabi cahayanya. Nabi dia bilang nabinya satu, tapi ini bukan sembarang umatnya Nabi Muhammad. Itu ulama dan aulia dari kalangan umatnya Rasulullah. Ulama ummati ka'ambiya'i bani Israel. Sungguh kita penasaran mau melihat keagungan para ulama, para aulia yang yang kita kenal. Kita mau tahu kewalian mereka, magam mereka di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perlihatkan kita, dan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam syafaatnya mereka, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat para awliya tis'ah, para wali songo, dan para penyebar Islam di bumi Indonesia ini dengan berkat mereka. Para wali-wali bersebaran di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, negeri ini negeri awliya, negeri salihin. Masya Allah, di setiap tempat terdapat para wali-wali yang bukan cuma dikenal kewaliannya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri pun juga mereka datang ke Indonesia mau kenal kepada mereka, para wali-wali, para ulama tersebut yang ilmunya luar biasa diakui fil masyariq wa fil magharib. Allah yanfa'na bihim, Allah yarzuqna mahabbatuhum, yahsyurna fi zumratihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat Kiai Maimun Zubair dan segenap keluarga besar beliau, diberikan kesehatan, afiat, panjang umur. Abil khusus Kiai Ubab dan juga Kiai Najih, Masya Allah, Kiai Bahauddin Nur Salim, dan segenap para masyayikh, para ulama, wal Habib Ahmad Al-Habsyi, dan semua yang hadir tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita istiqamah, dianugerahkan kita sabat di langkah kakinya Rasulullah SAW, menempuh jalannya Kiai Maimun Zubair, menempuh jalan para leluhur dan guru-gurunya. Itu Sayyidina Hasan bin Ali, akhir hayatnya beliau menangis. Itu beliau bilang kepada adiknya Al-Husain, bilang, Husain, saya tahu siapa yang meracun saya. Bilang, beritahu kami. Bilang, lah, saya nggak bakal beritahu kamu. Orang yang meracun saya, innahu fi hil minni. Udah saya halalkan, udah saya maafkan, kata Sayyidina Hasan. Terus beliau menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Ibumu Fatimah, ayahmu Ali bin Abi Thalib, kakekmu Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, saya takut hari kiamat tidak dikumpulkan bersama mereka. Saya takut hari kiamat nggak ngumpul bersama mereka. Itu Al-Imam Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu beliau kalau cerita para salaf, para wali-wali, terus beliau nangis sambil beliau bilang, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, jangan sampaikan kepada leluhur kami, guru-guru kami, berita tentang kami yang membuat mereka sedih di padang mahsyar, yang membuat mereka sedih di dalam kubur mereka. Wala tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ati minal munkarat. Jangan engkau permalukan guru-guru kami dan para leluhur kami di kuburan mereka, di barzakh mereka, akibat keburukan yang kami lakukan, penyelewengan yang kami lakukan, yang membuat mereka malu. Jangan permalukan mereka di antara para ahli barzakh tersebut.
الله لا يبلغهم من أخبارنا ما يسوهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا يخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. الله يسر أرواحهم بنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا يوقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. الله يجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد ويجعلنا من أبر الأبناء بالآباء، يلحقنا بهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في أعمالهم وفي علومهم وفي شهودهم وفي أذواقهم وفي معرفتهم بالله سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، بارك هذه المنازل وهذه الديار وهذه المعاهد هذه المعابد، اجعل هذا منار لنشر الرحمة، نشر المودة، نشر المحبة، نشر العلم، نشر الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين، اقبلنا على ما فينا، أصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، وارزقنا كمال الانتواء، ارزقنا كمال الانتواء بشيوخنا الأكرمين حتى ننسب إليهم ونحسب عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ويكون لنا ما لهم وعليهم ما علينا، وما ذلك عليك بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وعلى منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.